Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang cukup istimewa pada pagi hari ini, yaitu seminar mengenai volunteer literasi warrior bergerak pada pagi hari ini. Tak lupa selawat serta salam selalu kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatu fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa' wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu wa ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Lukman Yanwarta yang telah membacakan kalam ilahinya. Untuk secara selanjutnya adalah saya di sini perkenalkan, saya Fajar Danang Saputra selaku moderator yang akan menemani teman-teman semua selama berjalannya acara berlangsung. Nah, berikut di sini akan saya bacakan sedikit rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti setelah ini nanti akan ada pengerjaan pretest, kemudian nanti ada penyampaian materi oleh Bapak Sidik, kemudian nanti kedua akan ada penyampaian materi oleh Mas Imam, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian selanjutnya nanti ada pengerjaan post test dan diakhiri dengan dokumentasi dan penutup. Nah, untuk pada hari ini kita akan membahas mengenai beberapa mengenai atau mungkin pengenalan tentang volunteering, yang mana di sini kita sudah hadir dua pembicara yang sudah cukup profesional di bidangnya, yaitu yang pertama beliau adalah Bapak Sidik Pratomo. Oh, oke. Ngapunten sebelumnya Mas Sidik Pratomo yang sebelumnya beliau ini memiliki pengalaman selama 6 tahun di TBM Sleman dari tahun 2013 hingga tahun 2019, dan juga selain mengikuti di TBM Sleman, beliau juga pernah menjadi penyuluh agama honorer pada tahun 2008 hingga 2018. Nah, kemudian di sini saya juga kenalkan pembicara kedua, yaitu Mas Imam Syaiful Wicaksono, yang mana beliau juga memiliki pengalaman yang tak kalah luar biasa, yang mana beliau pernah memiliki pengalaman sebagai Ketua Ekspedisi Literasi Kampus UAD ke Pulau Burau pada tahun 2019. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Forum TBM Sleman dari periode 2021 hingga 2026, dan juga menjabat sebagai Ketua TBM Angkringan UY dari 2018 hingga sekarang. Nah, oleh karenanya dari kedua pembicara ini sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai atau mendengarkan dari materi dari pembicara ini, mungkin di sebelah kiri saya itu sudah terdapat barcode pretest, yang dimana mungkin teman-teman semua bisa mengerjakan ya.
mungkin sedikit gambaran lah sebelum nanti teman-teman awalnya yang belum tahu mengenai volunteer itu apa, terus kemudian kegiatannya bagaimana, atau mungkin komunitas-komunitas volunteer itu seperti apa sih. Nah, mungkin nanti di sini akan ada pretest terlebih dahulu yang mungkin berdasarkan dari informasi atau pengalaman teman-teman itu seperti apa. Nanti baru nanti pemantapannya atau penjelasan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh Mas Sidik dan juga Mas Imam seperti itu. Mungkin teman-teman bisa di scan QR code-nya, atau tadi Mas Zidnya udah. Peran yang sangat penting yang mendorong kesadaran partisipasi di tengah komunitas. Nah, peran volunteer ini nantinya bukan hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga bagaimana teman-teman nanti sebagai motor penggerak perubahan. Nah, pada materi yang pertama ini nantinya kita akan memperdalam mengenai peran volunteer dalam pengembangan komunitas literasi. Nah, monggo kepada kepada Mas Sidik, saya persilakan. Matur nuwun Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman, terima kasih telah mempersilahkan saya duduk di depan ini. Bukan berarti saya lebih pintar dari jenengan, bukan berarti saya lebih tua, makanya saya tidak protes oleh panggil Bapak, ketok-ekok tua dewe, makanya saya tidak panggil Mas, karena usia saya baru 35 tahun. Kalau saya Mas, 40, 17. Terima kasih. Pertama yang perlu kita sepakati adalah bahwa Indonesia saat ini berdasarkan indeks dunia peringkat literasi masih terendah 60 dari 61. Betul ya? Peringkat literasi Indonesia terendah dari 61, Indonesia dalam peringkat 60. Coba kalau panjenengan belum tahu bisa di searching ya, peringkat literasi Indonesia berapa. Jadi sangat miris sekali. Apalagi kemarin ya, di salah satu podcastnya Mbak Nana Najwa ya, calon wakil presiden kita juga tidak suka membaca. Nah, ini agak anomali begitu ya. Di negara sebesar ini wakil presiden tidak suka membaca. Padahal kita tahu yang mencalonkan itu orang-orang yang pintar-pintar semua. Tapi malah yang dicalonkan orang yang tidak suka membaca. Ini sebuah perjuangan kita. Ya, terima kasih teman-teman. Seperti tadi disampaikan Mas Fajar, latar belakang saya itu dulu pernah menjabat ketua forum TBM Sleman sebelum Mas Imam ya. Jadi saya menjabat 2 periode, kemudian saya sudah habis digantikan Mas Imam. Kemudian saya juga pernah menjadi penyuluh agama di Kemenak Sleman dari tahun 2008 sampai tahun 2014. Nah, ketika Presiden Jokowi itu menjadi presiden, ada pengurangan anggaran, akhirnya apa? Banyak penyuluh agama itu yang usianya sudah cukup diganti sama yang muda-muda yang berlatar belakang agama juga. Karena saya latar belakangnya itu abu-abu, akhirnya saya kalah, berhenti. Nah, tapi alhamdulillah sudah 6 tahun menjadi penyuluh agama yang ruang lingkup kerjanya itu Kecamatan Godian. Jadi saya biasa memberikan penyuluhan dari Sidoluhur sampai Sidoarum, itu berkala seperti itu. Nah, karena saya belajar agama, maka saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang pertama itu adalah ikrar membaca. Tapi tahukah panjenengan semua berapa jeda waktu antara perintah membaca dengan perintah sholat 5 waktu? Berapa jangka waktunya? Seperti kita tahu, perintah sholat itu pada peristiwa Isra Mi'raj. Itu tahun keberapa? Tahun keberapa kenabian Isra Mi'raj itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, nanti ada hadiah buku kece-kece ini. Silakan, angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Antara perintah membaca dan perintah sholat 5 waktu itu jeda berapa tahun? Mbak Melani tahu, tapi nggak usah jawab ya. Nggak ada yang tahu ya? Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 10 tahun kenabian.
Jadi bayangkan, kita disuruh baca dulu 10 tahun baru ada perintah sholat wajib. Artinya apa? Artinya kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ayo belajar dulu, cukupi ilmu dulu baru kita beramal seperti itu. Maka kalau Indonesia itu negara muslim terbesar, dan kalau mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara benar, maka seharusnya peringkat literasi Indonesia itu nomor 1. Tapi menjadi apa ya, ajaib, menjadi sebuah keprihatinan, peringkat Indonesia malah yang terendah. Masuk sama Thailand kalah, sama Vietnam kalah. Cuma di atas negara yang tidak terkenal, negara di Afrika itu. Di atasnya sama, Masya Allah. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua, bahwa membaca itu penting, seperti itu. Tahun 2000, ya tahun 2000 awal itu, saya agak sedikit bercerita dulu ya. Saya masih bujangan ya, tinggal di kota. Nah, suatu hari ada seorang veteran perang. Beliau bernama Pak Dauzan Faruk. Dia datang ke masjid di tempat saya pas sholat asar, bawa tas dengan buku berisi sekitar 15-20 buku. Saya tanya kepada beliau, maaf Pak, ini maksudnya apa ya? Gitu. Dia menjawab, saya datang ke sini sekedar menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai umat Islam, yaitu mengajak panjenengan semua untuk pinjam buku dan membaca. Masya Allah. Veteran Pak Dauzan Faruk itu usia 70 tahun, posisi badannya itu sudah sepuh, sudah terbungkuk-bungkuk, bawa tas, berjalan kaki dari kampung ke kampung menawarkan buku untuk dipinjamkan gratis. Tahun 2000 awal seperti itu. Kemudian tahun 2003, setelah interaksi lama dengan beliau, saya berinisiatif meniru apa yang menjadi kegiatan beliau. Juga melakukan seperti itu, saya bawa tas keliling juga ke kampung-kampung, kita tawarkan buku juga. Jadi kegiatan literasi saya itu sebetulnya dimulai dari tahun 2003 sampai saat ini. Dan akhirnya kita mendirikan namanya Pustaka Keliling Adil 1 di kota. Kemudian saya menikah, saya dapat bidadari di sini tahun 2005. 2009 saya baru buat Pustaka Keliling Adil 2 yang letaknya di Cokrobedok sebelah utara kampung ini. Jadi nanti teman-teman bisa singgah di tempat kami. Nah, tantangan terbesar dalam berkegiatan literasi saat ini adalah bagaimana mengupayakan agar apa yang kita usahakan itu bisa terserap oleh masyarakat secara luas. Maka dibutuhkan namanya volunteer atau apa? Relawan. Rela tidak dibayar. Nah, ini menjadi penting. Ketika ada volunteer di tempat kita, maka insya Allah beban kita itu menjadi ringan, jangkauan kita itu menjadi luas. Kemudian siapa saja itu menjadi volunteer? Yaitu setiap orang yang rela memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kegiatan diri sendiri ataupun kepada sebuah organisasi atau sebuah kegiatan atau proyek seperti itu. Panjenengan bisa bergabung di Wonder Room. Ini ada sebuah lembaga. Panjenengan bergabung, panjenengan punya apa? Bisa bantu di sini dengan tidak mengharapkan imbalan. Itu namanya volunteer sejati. Misalkan panjenengan mendapatkan hasil dari volunteer itu adalah sebuah bonus. Nah, ketika saya kenal dengan Pak Dauzan di tahun 2000-an itu, saya pernah bergabung dengan beliau, menjadi volunteer beliau. Saya pernah ditawari, dikenalkan, Mas Sidik, jangan masih bujang, tak kenalkan relawanku yang lain gimana? Masya Allah. Itu bonus saja. Dampak dari perbuatan kita, kemudian ada orang simpatik dengan kita, dikenalkan, itu adalah sebuah bonus. Walaupun tidak terjadi, itu tidak mempengaruhi semangat kita untuk menjadi seorang volunteer.
Seperti itu. Nah, panjenengan ini volunteer ini sangat-sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Nah, siapa saja yang bisa menjadi volunteer? Semua orang yang sudah mampu menanggung sudah mampu mempunyai tanggung jawab, itu yang layak menjadi volunteer. Kalau anak-anak kecil bisa nggak? Ya bisa saja, tapi mereka tidak layak menjadi volunteer, tapi sekedar bantu-bantu saja karena mereka tidak bisa diberikan tanggung jawab. Misalkan ada kegiatan seperti ini, anak-anak kamu nanti bersih sampah, itu juga volunteer, tapi mereka tidak bisa diberikan tanggung jawab secara penuh karena kerjanya itu tidak maksimal seperti itu. Kalau di Jogja ini ada beberapa lembaga unik. Panjenengan pernah dengar komunitas Nyahnyo? Ada yang pernah dengar nggak komunitas Nyahnyo? Mereka itu bergerak di malam hari, nembel aspal yang bolong di jalan-jalan Jogja. Itu komunitas Nyahnyo namanya. Atau Pandawa Wara, ada juga di Jogja. Pernah dengar Pandawara? Mereka yang eksis membersihkan sungai-sungai seperti itu. Ada juga yang namanya kantong buku, yang mereka bergerak mendirikan pojok baca di daerah Gunung Kidul. Ada juga banyak peluang-peluang kita menjadi volunteer. Tinggal bagaimana kita memilih sesuai dengan minat dan bakat kita seperti itu. Kalau mbak-mbak merasa punya waktu luang dan punya tubuh yang sehat, ayo ikut bergabung seperti itu. Ini ada kejadian unik, belum lama mungkin setahun yang lalu. Di tempat kami ditawari oleh komunitas berbagi.com. Itu pusatnya di Jakarta. Kemudian mereka bekerja sama dengan lembaga di Jogja. Kegiatan yang ditawarkan oleh berbagi.com yaitu bersih sungai dan tebar benih ikan. Mereka publishing di iklan di media online. Siapa yang mau ikut silahkan bayar 200.000. Membersihkan sungai, menebar benih ikan, bayar 200.000. Kira-kira ada yang daftar nggak? Ada yang daftar. Dan itu rata-rata mahasiswi kaya, betul-betul kaya itu. Saya nggak mandang mereka rendah. Orang-orang kaya yang mereka gabut, terima bayar mengersih sampah, tapi dia dapat bonus apa? Circle atau pertemanan yang baru yang mempunyai satu pola pikir yang sama-sama punya empati. Dan kebetulan mereka bekerja sama dengan kami di Perpustakaan Adil di Cokropres membersihkan sungai di Bedok seperti itu. Saya juga heran, Mas kok gelem-gelem ya? Mereka bayar 100.000 bersih sampah, tidak mendapatkan apa-apa. Ya mereka orang-orang kaya yang gabut, nggak punya pekerjaan, nggak punya mungkin ada keinginan positif, ya tidak ingin tercemar oleh sesuatu yang negatif. Mereka bergabung di berbagi.com seperti itu, masya Allah. Nah ini pentingnya menjadi volunteer seperti itu. Nah sedikit dulu ini yang bisa saya sampaikan Saya lebih ingin ada interaksi dengan teman-teman semua Barangkali ada yang bisa kita diskusikan dengan sedikit apa yang saya bisa sampaikan. Nanti ada bonus buku bagi setiap 5 orang penanya. Ini buku-buku bagus Filsafat Sokrates, Geng Remaja. Tapi di sini Klitih belum ada. Tapi Kisruh Joksin sudah masuk, termasuk Geng Remaja Dunia. Panduan Berpikir Logis, Rocky Gerung tapi bukan Rocky Gerung tapi seperti itu. Kupas Tuntas Filsafat, Kupas Tuntas Dasar-dasar Filsafat. Silakan. 5 orang penanya yang berhak mendapatkan buku ini. Enggak. Terima kasih pada Pak Mas Sidik yang sudah menyampaikan materinya yang tadi cukup keren sekali. Yang mana beliau ini sebelumnya punya berbagai pengalaman tadi yang
punya dari ketua TBM Sleman, kemudian tadi beliau punya perpustakaan sendiri yang namanya TBM Keliling Adil yang pembentukannya itu cukup berjuang banget, yang dimana sangat mencerminkan dari kegiatan volunteer itu sendiri. Dan kemudian selanjutnya di sini kita akan melanjutkan materi kedua sebelum nanti sesi tanya jawab. Nanti jadi sesi tanya jawabnya nanti ada di bagian akhir, nanti digabung saja. Itu selanjutnya di sini ada materi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Imam, dan Mas Imam ini nanti akan menyampaikan materi yang kurang lebih tentang mengenai peran volunteer yang dalam membangun dan memajukan komunitas literasi, yang mana nanti Mas Imam ini akan menjelaskan mengenai kontribusi apa sih yang bisa dilakukan oleh volunteer itu seperti apa gitu. Nah, mungkin kepada Mas Imam disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, lanjut ya. Ini kok yang disampaikan moderator dan yang kemarin dihubungi beda ya. Kalau yang masuk ke saya itu manajemen partisipasi volunteer dalam upaya pengembangan komunitas literasi. Tetapi nanti kurang lebihnya akan ada banyak kesamaan bagaimana kita pertama mengelola volunteer hingga akhirnya nanti peran apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh teman-teman volunteer gitu. Memang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sidik terkait dengan Mas Sidik ya? Enggak, Sidik muda. Oke, tadi sudah disampaikan juga ya ke Pak Mas Sidik terkait dengan apa itu volunteer. Itu adalah sebuah relawan yang kalau dipikir-pikir itu untungnya apa sih untuk menjadi relawan gitu. Saya sempat ada di titik ketika saya masih mahasiswa S1 itu ketika mengadakan event ya, karena saya sekarang backgroundnya jadi IO. Event itu kita sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, masih suruh iuran panitia kayak gitu. Terus masih ikut danusan, jualan bunga, jualan jajan pasar kayak gitu. Terus ketika event itu udah berakhir pun gak dibayar gitu loh. Saat itu saya berpikir, kok gini banget ya, sudah mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, bahkan harta, tapi malah justru tidak dibayar kayak gitu. Tetapi justru ketika saya mengalami aktivitas itu, saya jadi menemukan teman-teman yang luar biasa, dan di sana sudah teruji gitu loh. Oh, ternyata ada loh orang-orang yang loyal kayak gitu, orang-orang yang diberikan kepercayaan, tetapi walaupun tidak dibayar bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Kalau misalnya profesional kan jelas ya, aku bekerja aku dibayar gitu. Kalau misalnya bekerjanya nggak maksimal, mungkin akan berpengaruh juga pada penghasilannya gitu. Tetapi kalau volunteer ini kan butuh sesuatu hal, seni bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain gitu. Saya rasa kalau misalnya sebagai founder itu tidak cukup untuk hanya melakukan bergerak gitu, tetapi juga harus bisa menggerakkan gitu. Makanya moto saya itu adalah bergerak dan menggerakkan gitu, dalam kebaikan gitu. Artinya kita tidak hanya cukup ketika kita bergerak saja gitu, tetapi bagaimana kita mampu menggerakkan banyak orang lain gitu. Dan saya rasa saat ini dengan adanya kemajuan teknologi media sosial itu sangat memungkinkan sekali gerakan kita itu akan menjadi gerakan yang luar biasa. Contohnya seperti yang disampaikan Pak Sidik tadi, Mas Sidik tadi ya, terkait dengan Pandawara itu. Kalau misalnya Pandawara itu melakukan bersih-bersih sungai, bersih-bersih sampah itu dengan tidak dibuat konten, apa mungkin kita semua yang ada di sini mengenal terkait dengan gerakan bersih-bersih yang dilakukan oleh Pandawara kayak gitu. Artinya supaya ini menjadi sebuah gerakan, ya tentu kita juga harus melakukan publikasi-publikasi yang terus-menerus kayak gitu, sehingga konten-konten yang ada di sosial media itu tidak hanya, mohon maaf, joget-joget saja kayak gitu, tetapi kita khususnya sebagai pegiat literasi juga ikut andil di sana untuk memperkenalkan literasi kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pegiat literasi, kita kembalikan diri, kita berkaca dulu kepada diri kita gitu. Mungkin saya mau tanya dulu,
dari Januari hingga sekarang bulan Oktober, ada yang sudah menyelesaikan 5 buku? Masih dari teman-teman audiens, ada nggak yang menyelesaikan 5 buku? Kalau 1 buku aja, 1 buku selesai, apakah ada? Oh, sudah ada 1, 2. 1 buku 10 bulan gitu. Berarti kan bisa dihitung lah ya. Itu teman-teman sebagai pegiat literasi gitu loh. Apalagi teman-teman yang mohon maaf yang belum begitu mengenal tentang apa itu literasi, yang secara akses pendidikannya masih kurang terjangkau gitu. Itu tentu akan menjadi sebuah hal yang sangat miris ya. Nah, itulah kenapa ketika saya mendirikan Taman Baca untuk pertama kali di tahun 2018, motivasi saya itu bukan karena saya suka baca buku gitu, tetapi saya justru menggunakan logika terbalik. Logika terbaliknya adalah ketika saya sebagai pegiat literasi tapi saya nggak baca buku, saya tentu akan malu karena saya akan mengkampanyekan buku, membaca buku, tapi saya sendiri nggak membaca. Nah, justru dengan saya membuat TBM itu membuat saya ke-trigger supaya saya lebih rajin membaca buku, dan bukunya ini harapannya tidak putus di saya saja tetapi minimal di lingkungan sekitar saya. Nah, itu motivasi awal saya kenapa saya mendirikan TBM. Sehingga awalnya bukan karena saya memang suka baca buku gitu, tetapi ya dengan saya mendirikan TBM, saya ke-trigger untuk membaca buku lebih banyak. Nah, akan tetapi saya tidak ingin kebaikan-kebaikan itu hanya saya dapat begitu saja gitu, tetapi bagaimana ini bisa menjangkau lebih luas. Nah, salah satu cara untuk menjangkau lebih luas adalah kita juga mulai memberdayakan volunteer gitu. Untuk mencari volunteer itu tidaklah mudah, dan itu yang saya alami betul-betul. Hingga sudah terbentuk pun volunteernya, tiba-tiba ada pandemi yang seharusnya saya sudah bisa diregenerasi, tiba-tiba karena pandemi volunteernya itu udah beraktivitas di banyak tempat gitu, sehingga itu pun juga kita perlu perlu mencari alternatif bagaimana sih cara kita untuk merawat volunteer kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kok bisa sih orang-orang mau menjadi volunteer kayak gitu. Nah, itu kan yang nantinya ketika kita sebagai pegiat literasi itu daya tawar apa sih yang kita berikan ke teman-teman supaya teman-teman itu mau menjadi volunteer kita gitu. Nah, kalau waktu itu yang pertama kali saya lakukan adalah saya memperkuat visi saya. Jadi ketika saya membuat kegiatan-kegiatan literasi, itu selalu saya posting di media sosial, baik itu media sosial pribadi ataupun saya pun membuat media sosial khusus terkait dengan pegiat literasi kayak gitu. Memang orang-orang yang tertarik itu tidak banyak, tetapi dengan kita posting terus-menerus tuh akhirnya kita menemukan orang-orang yang satu visi dengan kita. Jadi enaknya adalah ketika orang itu sudah satu visi dengan kita, itu perjuangannya itu akan lebih terasa gitu, daripada kita ngasih tahu ke banyak orang tetapi memang tidak memiliki visi yang sama gitu. Akhirnya ya udah seperti buih di lautan saja gitu, tidak begitu terasa dampaknya gitu. Jadi awal-awalnya itu saya justru mencari volunteer itu cuma 1-2 kayak gitu, tetapi memang dia pertama punya visi yang sama terkait dengan kegiatan literasi kayak gitu. Nah, di sana bagaimana supaya menjadi bertahan ikut volunteer adalah dengan kita memberdayakan gitu. Jadi salah satu keuntungan kita menjadi volunteer adalah pertama relasinya menjadi sangat luas kayak gitu. Yang kedua pengalamannya tentu akan menjadi lebih berlimpah lagi gitu. Dan yang ketiga ada banyak kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Nah, ini yang kadang itu di luar Nurul lah kayak gitu. Sebagai contoh ya, di tahun 2019 itu ada teman saya sesama pegiat literasi, dia mahasiswa UMY S1 dan S2 di UMY, itu sudah lulus dan pulang ke Pulau Buru. Pulau Buru itu di Maluku ya. Itu salah satu pulau sendiri dan itu pulau tempat pengasingan. Dulu kalau misalnya teman-teman tahu Pram, itu sempat diasingkan kan, tahanan politiknya tuh di Pulau Buru. Nah,
kita mengapresiasi teman saya ini yang mau pulang kampung untuk membangun kampungnya sendiri. Karena kulihat banyak juga ya teman-teman saya yang di S1 ataupun yang di S2 misalnya, setelah menuntaskan studinya itu nggak ingin pulang gitu, nyaman di Jogja gitu. Tetapi tidak dengan teman saya ini, dia pulang dan akhirnya kita berempat orang itu menginisiasi, yuk kita adakan ekspedisi ke rumah beliau. Nanti kita bawa buku, bawa donasi yang kita kumpulkan sekarang, nanti kita bagikan di sana gitu. Dan ternyata dengan waktu 10 hari itu kita bisa mendapatkan 7 kardus buku, terus masih dapat uang transportasi karena kita kerjasama dengan kampus UAD, terus juga nanti masih ada donatur-donatur masuk dari relasi, yang itu sangat luar biasa gitu. Bahkan ketika kita naik kapal ya, karena kita bawa bukunya banyak kan, nggak mungkin naik pesawat ya, bagasinya kan penuh kayak gitu. Kita naik kapal dengan buku yang ada 7 kardus ini, akhirnya kita buka lapak di kapal gitu. Buka lapak di kapal karena orang di kapal itu ternyata isinya orang-orang gabut, sinyal nggak ada, terus juga kadang juga mabuk laut ya, karena ketika ombaknya besar itu bikin memabukkan. Dan naik kapal dari Surabaya sampai ke Pulau Buru itu butuh waktu 4 hari. 4 hari ya, tahu sendiri lah kegiatannya cuma bangun, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Main game juga paling main game yang gamenya offline ya, yang nggak bisa pakai internet kayak gitu. Tetapi justru kami membuka lapak di atas kapal. Nah, pertama justru yang datang itu adalah orang-orang yang punya ketertarikan di literasi, sehingga dari situ kita menemukan orang-orang yang satu visi gitu. Banyak mahasiswa-mahasiswa dari Makassar, karena kita satu kapal yang habis tadi di Jakarta itu ketemu, akhirnya kita ngobrol hingga akhirnya mereka mendirikan TBM dengan sharing-sharing dengan kami kayak gitu. Terus ada juga ibu dosen gitu, ibu dosen yang kita tidak kenal sampai kita itu seolah-olah udah kenal lama gitu. Karena ketika sudah turun dari kapal, sudah dijemput belum mas? Kalau belum nanti nginep aja di rumah saya gitu, mandi dulu. Kayak seolah-olah itu kok dia percaya dengan kita ya, padahal baru ketemu cuma 4 hari di kapal, tetapi hubungannya itu bahkan sampai sekarang kalau beliau ke Jogja pun masih terasa gitu. Dan banyak lagi, salah satu yang membuat haru adalah ketika ada anak kecil dan ibunya itu meminjam buku, dan setelah selesai membaca buku itu saya diberikan pop mie sama anaknya itu dari ibunya itu. Ini mas buat masnya kayak gitu. Itu mungkin pop mie itu kan murah ya, paling nggak ada 20.000 lah kalau di kapal itu. Tetapi ada rasa tersentuh itu loh di hati. Ternyata perbuatan kecil yang kita lakukan itu berdampak kepada orang lain, bahkan orang lain pun juga akan tertular kebaikannya gitu. Nah, mungkin salah satu kenapa saya masih bertahan jadi volunteer itu ya, salah satunya ya karena seperti itu. Justru biasanya volunteer itu bisa bertahan karena pengalaman pribadi secara emosionalnya. Nah, ini yang tentu setiap volunteer itu berbeda gitu. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Ya, silakan teman-teman bermanfaat sebanyak mungkin dengan orang lain gitu, dengan masyarakat yang lebih luas gitu. Pasti akan banyak pengalaman emosional yang akan didapatkan oleh teman-teman yang itu tidak bisa dibayar oleh uang gitu. Bahkan saya kesana pun nggak dibayar gitu, bahkan nombok. Nah, tetapi itu yang menggerakkan supaya kita bisa bertahan. Nah, saya rasa hati inilah yang menjadi titik awal bagaimana kita tetap bertahan menjadi volunteer kayak gitu. Itu untuk awalannya. Yang kedua terkait bagaimana teman-teman supaya tidak hanya berhenti di sini saja gitu. Ya, saya memberdayakan dengan teman-teman volunteer adalah dengan memberikan kepercayaan gitu. Kalau bahasanya tanggung jawab itu saya rasa untuk teman-teman khususnya generasi saya ke bawah itu kayak beban gitu loh. Sehingga ketika kita kumpul yang ada hanya membagi beban gitu. Tetapi justru kita memberikan kepercayaan gitu. Apa yang teman-teman bisa lakukan untuk kegiatan literasi kita, sehingga nanti mereka akan dengan sendirinya akan menawarkan kayak gitu. Bahkan terkait dengan uang pun, saya memang
mengatakan di awal, mohon maaf ya, ini saya ngajak teman-teman untuk bergiat literasi itu tidak ada uangnya lah itu. Justru kita kekurangan uang karena kegiatan kita membutuhkan banyak uang kayak gitu. Dan teman-teman menghitung sendiri RAB-nya, dan teman-teman sendirilah yang saling saling iuran kayak gitu. Yang itu notabene kebanyakan pemuda dan mahasiswa yang itu juga pasti membutuhkan uang gitu. Tetapi ternyata dari kegiatan-kegiatan yang seperti itu kita memberikan kepercayaan, kita memberikan banyak partisipasi kepada teman-teman. Teman-teman justru semakin bertumbuh dan nanti akan menemukan jalannya masing-masing kayak gitu. Salah satu jalannya ya ketika hingga saya berada di sini itu ya salah satunya ya karena kita selama ini masih terus bergiat di literasi, sehingga ya kita akan dipertemukan dengan teman-teman yang punya keminatan yang sama kayak gitu. Mungkin itu dulu, nanti biar sependapat dengan Mas Sidik. Kalau misalnya kita nanti akan ada interaksi, barangkali mungkin tidak hanya tanya jawab, tetapi teman-teman juga bisa memberikan insight baru bagaimana teman-teman khususnya yang sudah menjadi pegiat literasi kenapa masih mau berada di titik ini untuk sebagai pegiat literasi, atau pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain pun juga kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Imam yang telah menyampaikan materinya berdasarkan dari pengalaman pribadinya ya tadi ya, yang melakukan ekspedisi ke Pulau Burau, yang dimana perjuangannya itu nggak mudah gitu buat sampai di sana, yang dimana ternyata dari sana itu banyak pengalaman luar biasa gitu. Dan juga tadi Mas Imam juga nyampaikan bahwa ikut volunteer ini tuh ada banyak manfaatnya. Tadi Mas Imam tuh nyebutin kalau nggak salah ada 3. Itu yang pertama, teman-teman nanti bisa dapat relasi yang luas gitu. Nah, relasi yang luas di sini tuh bisa berarti banyak ya gitu teman-teman ya. Mungkin ketika teman-teman nanti melakukan entah kunjungan kemana, atau tadi teman-teman kayak Mas Imam tadi ketemu salah satu ibu-ibu yang dimana mungkin ibu-ibu ini mempunyai jabatan tertentu gitu, yang dimana kita nggak tahu relasi itu bisa datang dari mana saja gitu teman-teman. Terus kemudian yang kedua, tadi Mas Imam juga nyampein tentang pengalaman yang luar biasa banyak gitu, yang mungkin pengalaman yang dimaksud ini adalah ketika teman-teman bekerja atau mungkin teman-teman melaksanakan kegiatan itu rela gitu, rela nggak mau dibayar gitu. Teman-teman di sini tuh kayak bakal melakukan sesuatu kegiatan yang lebih gitu, yang mana itu berdasarkan dari hati teman-teman, inisiatif teman-teman sendiri. Jadi teman-teman itu mau gitu untuk mengembangkan literasi atau forum-forum literasi yang teman-teman ikuti. Kemudian yang terakhir tadi adalah dipertemukan dengan banyak orang baik gitu. Dan dipertemukan orang banyak baik ini mungkin bisa dibilang banyak ditemui di sekitar kita gitu, yang mungkin kadang kita pun nggak ngerasa juga kok tiba-tiba baru ngelakuin hal kayak gini, terus kita tiba-tiba bertemu dengan orang baik gitu, yang mungkin itu mungkin bisa jadi salah satu motivasi teman-teman juga buat ikutin volunteer gitu, yang mana volunteer ini nggak cuma kayak kegiatannya kita capek ini nggak dibayar gitu, tapi ternyata volunteer ini tuh banyak manfaat yang bisa didapat gitu. Nah mungkin itu tadi materi yang bisa disampaikan dari Mas Imam secara keseluruhan ya. Nah mungkin di sini sekarang kita masuk ke bagian sesi tanya jawab. Nah mungkin di sini teman-teman monggo silahkan kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan kepada Mas Sidik ataupun Mas Imam, yang sekiranya mungkin teman-teman ada pertanyaan kalau kesah mungkin terkait gimana sih Mas Sidik terkait mungkin perjuangannya mungkin dulu waktu membentuk perpustakaan literasi Cokro Bedok kan, yang dimana itu mungkin keliling-keliling itu kan nggak mudah gitu, yang mana mungkin harus keliling ke sana dan mungkin tempat-tempatnya seperti apa, dan mungkin harus penyesuaian masyarakatnya seperti apa, dan itu nggak mudah. Terus mungkin juga ke Mas Imam yang dimana mungkin lebih seumuran sama kita lagi ya mungkin ya, karena kami gitu, mohon maaf ya Pak Mas Sidik, kami gitu, yang dimana mungkin lebih bisa ditanya, mungkin monggo dari teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu. Di sini juga tadi ada 5 buku, jadi nanti teman-teman penanya nanti bisa dapatin 1 buku gitu. Monggo, ada yang mau tanya mungkin bisa raise hand gitu. Bertanya, ya bagus. Tanya. Saya ajarin tuh. Ini bunyi ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tuh bingung. Saya ini bertanya atau ingin minta wejangan mungkin. Jadi itu saya termasuk orang yang berasal dari daerah yang termasuk agak pedalaman, tapi nggak pedalaman banget. Cuman di desa itu saya merasa kurang banget literasinya. Dimana waktu kecil pun, apalagi di bidang literasi itu kan nggak melulu tentang membaca atau menulis, tapi tentang pendidikan karakter atau penanaman kepada masyarakat itu bahwa pendidikan itu penting. Jadi itu di sana saya merasa masyarakat itu masih belum terlalu mementingkan apa itu pendidikan, termasuk ketika saya mau kuliah pun juga nggak mendapatkan banyak dukungan. Jadi itu lumayan ada penentangan. Nah, saya ingin kalau saya kembali pulang ke daerah saya ingin tuh membangun sebuah komunitas yang penanaman kalau pendidikan itu penting. Nah, namun kan kalau untuk dalam kita ingin membangun komunitas apalagi yang bersifat relawan, itu tuh butuh yang namanya itu dari pengorbanan harta atau pengajakan orang-orang untuk mau bergabung. Sedangkan daerah saya itu termasuk daerah yang lumayan jauh dari kampus gitu, jauh banget di Sumatera, tapi pedalaman gitu loh. Kabupatennya Padang Pariaman. Jadi tuh bisa nggak ada tips-tipsnya buat saya ketika saya pulang nanti ke sana, biar ilmu yang saya dapatkan selama di Jogja bisa tersalurkan kepada masyarakat yang di sana. Terutama saya ingin menekankan kepada masyarakat di sana itu pendidikan itu penting gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak Rosi ya. Berkaitan dengan literasi di kampung sendiri ya, kampung sendiri. Teman-teman pernah KKN nggak? Sudah pernah KKN ya? Pernah nggak mendirikan pojok baca? Program pojok baca begitu? Pernah juga kan? Rata-rata seperti itu ya, KKN dengan program pojok baca. Jadi ini hampir sama Mbak Rosi ya jawabannya. Kondisi di daerah pedalaman itu ya, kalau kita berekspektasi saya mau bikin perpustakaan di Jogja seperti ini, itu agak susah seperti itu. Nah, maka banyak teman-teman itu, rata-rata teman-teman dari UIN itu setiap KKN mesti ke rumah saya minta buku. Itu tiap tahun mesti ada 2 atau 3 kelompok ke rumah saya minta buku. Dan saya sering ngasih nasihat begini, jangan membuat pojok baca di tempat KKN begitu. Tapi bagaimana solusinya? Perhatikan dulu kegiatan masyarakat di kampung tersebut. Contoh pertama, ada nggak pertemuan ibu-ibu yang rutin? Kalau di Jogja itu namanya ada Dasawisma, PKK, arisan, segala macam. Itu yang sifatnya rutin ya. Majelis taklim juga seperti itu. Nah, coba kamu bawa 10 atau 20 buku, datangi kegiatan ibu-ibu tersebut, kemudian presentasikan apa maksud panjenengan situ. Ini yang saya lakukan di kampung saya. Jadi saya sampai saat ini masih menjadi pembina majelis taklim. Setiap kali pengajian itu ya, saya bawakan buku 10 atau 20. Sebelum pengajian dimulai, saya tawarkan dulu, ayo silakan pinjam buku ini. Sederhana seperti itu. Karena itu sifatnya rutin, berarti setiap hari datang, setiap hari itu bisa kita datangi dan buku itu bisa berputar terus seperti itu. Di pengajian Bapak juga seperti malam Jumat, kita minta tolong mahasiswa yang KKN di Gunung Kidul waktu itu, yang cowok-cowok datangi pengajian malam Jumat, bawa buku-buku, tawarkan ke mereka. Kemudian jenis bukunya seperti apa? Nah, ini kita harus tahu. Yang pertama, kalau itu ibu-ibu, biasanya buku-buku dengan tema apa? Resep masakan, kesehatan, kemudian apa? Kecantikan, mode, seperti itu. Kita bawa buku seperti itu, insya Allah mereka senang. Kalau bapak bawa buku tentang doa-doa, budidaya lele, bagaimana
merawat mobil atau hal yang disukai Bapak seperti apa? Seperti itu. Cukup 10 atau 20 buku saja, ringan dan mudah, praktis, tidak perlu pojok baca. Kemudian saya pernah juga melakukan di setiap bulan Ramadan. Saya datangi TPA-TPA di tiap masjid, saya tawarkan ke pengelola TPA, Mas, Mbak, ini saya tawarkan satu paket buku anak-anak sebanyak 40 atau 50 eksemplar, nanti dikembalikan setelah Ramadan selesai. Jadi saya titipkan buku 40 sampai 50 buku di setiap TPA selama bulan Ramadan. Nanti setelah selesai kita ambil kembali. Mas, gimana kalau rusak atau hilang? Ya nggak usah dipikir, nggak apa-apa. Berarti anak-anak tuh senang seperti itu. Jadi setiap buku yang kita berikan ke mereka jangan dipikirkan nanti rusak atau hilang. Itu urusannya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena selama saya berinteraksi berkegiatan seperti itu, dari modal 20 sampai 30 buku sekarang berjumlah 6.000 buku. Tidak habis, tapi semakin bertambah, semakin bertambah seperti itu. Jadi Mbak Rosi, ketika nanti Mbak Rosi pulang ke kampung, ayo usahakan gak usah banyak-banyak, gak usah muluk-muluk dulu. Datangi pengajian ibu-ibu atau pertemuan ibu-ibu, kita tawarkan seperti sederhana sekali. Nah, pengalaman saya ketika saya berinteraksi seperti itu, nanti ada warga, Mas, saya punya buku di rumah nganggur, boleh nggak saya titipkan ke jenengan? Oh, boleh sekali. Dari modal seperti itu nanti menular semakin banyak, semakin banyak. Nah, ketika masyarakat tahu apa yang kita lakukan dan mereka menilai positif, maka apa? Ketika saya butuh bantuan, saya cukup WA, Bu, saya butuh rak buku ini dan biaya sekian, bisa bantu Bu anggarannya? Cukup pakai WA, nggak sopan. Tapi karena mereka tahu apa yang kita lakukan positif, mereka bantu. Ya Mas, saya transfer minta nomor rekeningnya. Jawabnya juga pakai WA. Tidak perlu datang ke rumah mereka, munduk-munduk segala macam, enggak. Cukup WA saja mereka sudah percaya. Seperti itu. Jadi nanti Mbak Rosi pulang seperti itu, lakukan yang sederhana seperti itu. Nggak usah berpikir nanti bukunya hilang atau rusak. Insya Allah nanti dapat pengganti yang lebih banyak. Kalau nanti Mbak Rosi bingung, Mas saya nggak ada buku, datang ke rumah saya beri 1 dus nanti buat modal. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Mbak Rosi ada yang mau ditambahin lagi nggak sekiranya? Atau Mas Imam ada yang mau nambahin? Dikit lagi. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Sidik ya, terkait nanti ketika sudah di kampung akan seperti apa. Saya dulu mengawali TBM itu juga, saya habis KKN 2017. 2018 awal saya mendirikan TBM. Tapi sebelum mendirikan TBM pun, saya dulu awalnya itu mau menginisiasi donasi buku, terus saya kirim ke pelosok-pelosok kayak gitu. Tetapi dengan penuh pertimbangan, kayaknya itu kurang efektif. Kenapa? Karena ketika bukunya udah sampai, bukunya nggak ada yang ngolah, itu justru jadi dalam tanda kutip rongsokan kayak gitu loh. Karena entah berdebu, entah dimakan rayap dan lain sebagainya. Oh, akhirnya ya supaya ini jadi amal jariah, jangan cuma dikasih, nanti kalau itu bukunya udah nggak layak, udah nggak jadi amal jariah gitu. Tapi akhirnya ya udah, saya menginvestasikan teras rumah saya itu dijadikan taman baca kayak gitu. Dan awal-awal pendirian itu yang saya rekrut itu adalah mahasiswa baru. Waktu itu mahasiswa 2017. Kita rekrut, terus ya kita libatkan ya seperti kayak beneran di kampus itulah. Kayak panitiaan itu loh, datang, saya wawancara dulu, skill yang dimiliki apa, ekspektasinya seperti apa, terus kita ajak datang ke toko-toko buku yang ada di Jogja yang ada model konsep kopinya gitu. Kita ada keliling kayak gitu dan perpustakaan keliling dan lain sebagainya kayak gitu. Hingga terputus itu gara-gara pandemi. Jadi pandemi tiba-tiba datang ke Jogja itu udah lulus kayak gitu. Tetapi beliau akhirnya mendirikan TBM di kampung halamannya dari buku-buku yang mereka pilih sendiri di TBM saya itu, terus dibawa ke sana gitu. Nah, saya rasa yang dilakukan Mbak Rosi ini udah tepat ya. Di Jogja selain menuntut ilmu di kampus, itu juga ikut di relawan-relawan literasi, karena
menurut saya penting untuk Mbak Rosi ini membangun jejaringnya itu dari sekarang, sehingga nanti ketika pulang butuh buku bisa WA Pak Sidik, bisa WA saya, atau pegiat-pegiat literasi yang ada di Jogja itu, saya rasa itu nanti akan saling support lah, walaupun nanti supportnya itu ada banyak macam caranya ya. Ya setidaknya ada akses. Kalau misalnya di sini saya harus ketemu dengan siapa, itu nanti juga bisa gitu. Tetapi kalau untuk diri kita sendiri ya kalau saya untuk fase saya sekarang itu saya sedang melatih mendidik dari keluarga kecil saya gitu. Ini misalnya alhamdulillah ini istri sedang hamil gitu, saya bacakan buku terus. Sudah alhamdulillah. Jadi sejak usia 3 bulan, karena baru mulai tahu itu, saya mulai bacakan Al-Quran dan Sirah itu. Target saya dua-duanya khatam Al-Quran dan buku kayak gitu. Dan ternyata menurut studi itu memang sejak di dalam kandungan ketika kita diajak interaksi itu juga akan berpengaruh kepada bayi yang ada di dalam kandungan kayak gitu. Sehingga ya nanti kalau misalnya kita mulai dari individu ya kita membangunnya selain dari kita membaca ya dari keluarga kita amankan dulu sebelum nanti ke masyarakat yang lebih luas lagi. Terima kasih. Cek. Oke, mungkin seperti itu ya. Dari Mbak Rosi ada yang mau ditanyakan lagi? Belum sih. Oh. Allah bagus sekali. Oke. Wejangannya belum hafal sekali. Terima Oke. kasih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, oke. Oke, nanti mungkin perkenalan dulu dari komunitasnya apa, terus nanti ditujukan ke siapa pertanyaannya, gitu ya Mbak? Nama komunitas umur hobi. Cita-cita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Frena Utari, asal dari Aceh. Kebetulan dari komunitas Wonder Home Library. Saya ingin bertanya, saya kan untuk Bapak Sigit dan Mas Imam. Saya kan di Wonder Home udah dari 2021 apa ya? Ya insya Allah dari 2021. Nah itu pastinya banyak ngalamin kayak mood yang berubah-ubah, terus ada masalah internal, eksternal, lain-lainnya. Nah itu bagaimana Mas Imam dan Pak Sigit itu caranya menjaga semangat dan komitmen dalam jangka panjang di dunia volunteer ini, kan apalagi lagi skripsi dan lain-lain, itu pasti moodnya berubah-ubah, itu sangat sulit. Kalau apalagi ditambah ketemu sama orang banyak di tempat volunteernya begitu. Tipsnya cara untuk konsisten itu gimana? Baik, sekian dan terima kasih. Ini mau dari Mas Sidik dulu yang menjawab. Mbak Anggi ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Anggi ya. Pertanyaannya ini bagus banget karena volunteer itu ya tadi seperti Mas Imam katakan, terus kesel-kesel kayak itu opo-opo di Paidu. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman pernah nonton nggak Geek Candy? Pernah nggak nonton Geek Candy? Belum pernah ya? Saya tuh salah satu penonton aktif Geek Candy dan saya juga mengkoleksi buku-buku terbitan Geek Candy. Di rumah itu ada 12 judul. Nah, salah satu yang memberikan motivasi dan semangat pada diri saya sendiri, ya, ketika saya dalam kondisi mood tidak bagus segala macam, saya membaca buku terbitan Geek Candy, yaitu buku yang bercerita tentang beberapa kegiatan volunteer di beberapa daerah di Indonesia seperti itu. Salah satu yang saya tekankan adalah ternyata apa yang saya lakukan itu belum ada apa-apanya dengan mereka. Jadi ketika kita memahami bahwa kita itu belum apa-apa, jadi jangan menyerah dulu begitu. Mereka itu kan lebih jauh, lebih sulit dan mereka tetap gagah. Kok kita ini kok sudah lemah begitu. Itu nih. Yang kedua, saya pernah tanya juga, Mas, jenengan itu keliling buku segala macam, dapatnya apa?
Begitu, dapatnya apa? Ya. Ini juga pertanyaan yang pernah disampaikan oleh kepada sastrawan Bapak Jawa Imron, dia budayawan puisi ya dari Madura. Pertanyaan disampaikan kepada beliau, Pak, dengan berpuisi ini panjenengan dapat apa? Gitu. Dan saya cuma mengutip dan merubah jawabannya. Nah, ketika saya berusaha di bidang literasi, ya, perpustakaan keliling segala macam, apa yang saya dapatkan? Banyak. Saya bisa naik pesawat terbang gratis, bisa ke Makassar gratis, tidur di hotel bintang 5, dapat uang saku segala macam, dapat teman yang banyak, ya, punya kenalan seluruh Indonesia, dapat istri juga, Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang akan menjadi motivasi pada diri saya sendiri. Walaupun itu bukan tujuan utama kita, itu adalah bonus saja. Coba kalau saya nggak berliterasi, saya nggak kenal dengan Kemendikbud, saya nggak pernah bisa naik pesawat, ya, karena saya nggak naik pesawat mau kemana, bingung juga loh. Karena saya bergabung di forum yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada acara di Makassar, diajak ke sana naik pesawat, tidur di hotel bintang 5. Bayangkan yang semalam 750.000, naik turun mah bablasan nang lilir saking penake, nah, seperti itu. Ke Kendari juga, ya, jalan-jalan ketemu teman-teman yang luar biasa, itu seperti itu. Nah, semangat patah tadi, semangat capek tadi itu, ya, kalau kita mendengar pengalaman mereka itu akan membangkitkan lagi, seperti itu. Nggak cuma panjenengan pernah dengar orang yang dianggap gila nanam pohon di gunung, yang gersang, kamu gila nanam segala, tapi begitu hasilnya luar biasa, anggapan seperti itu hilang sendiri, seperti itu. Nah, ketika saya keliling buku pertama kali, mertua saya, kok nek hilang gimana, kok nek rusak bagaimana, terus yang bayar sopo, yang tuku bensin sopo, seperti itu. Tapi ketika saya sudah berjalan bagus, banyak orang datang ke rumah segala macam, kenal dengan kepala dinas pendidikan datang ke rumah, apa ya, yarfa'illahi, Allah akan mengangkat alazina amanu minkum alazina utul ilma darajat, orang Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang yang beriman. Dengan buku kita beriman, derajatnya kita diangkat. Ya, tadi di rumah saya nggak ada yang kenal siapa-siapa, tapi tiba-tiba ketika saya bergerak di literasi, dinas pendidikan, kepala dinas datang, kepala dinas segala macam, banyak orang-orang pejabat datang ke rumah, mertua saya seneng, derajatnya terangkat, itu bonus saja, seperti itu. Tapi tujuan utama saya bagaimana saya membagikan harta saya yang berupa buku bisa dinikmati oleh masyarakat, seperti itu. Jadi begitu Mbak Anggi, kalau ada panjenengan kesel segala macam, baca buku motivasi orang-orang hebat itu seperti apa, seberapa berat panjenengan dibandingkan mereka, seperti itu. Saya juga seperti itu. Saya baca itu, saya belum ada apa-apanya, kok sudah mengeluh, saya itu masih muda. Nah, ketika saya kenal dengan Mbak Dozan Faruk di awal cerita tadi, beliau itu veteran perang 70. Dan salah satu ungkapan beliau sampai saat ini saya kenal betul, kamu itu punya buku, mbok simpen tok iku ngopo? Ilmu itu jangan berhenti di situ, ayo bagikan ke masyarakat. Dan dari kata-kata seperti itu, kemudian saya menerima beliau seperti itu. Jadi begitu Pak Anggi, ya, semangat terus, ya, panjenengan masih muda, ya, masih bisa hal-hal ajaib yang akan terjadi kemudian. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sidik. Mungkin selanjutnya Mas Imam ada yang mau ditambahkan? Kalau saya silaturahim, Mbak. Nah, silaturahim itu pasti akan menambah banyak hal lah. Saya dengan kegiatan kayak gini, saya rasa gairah kita untuk berliterasi juga akan semakin bagus juga. Atau kalau misalnya pengen sambil seneng-seneng, ya mainlah ke toko-toko buku Jogja. Yang sekarang tuh toko-toko buku Jogja itu sudah ada tempat instagramable, bagus lah, nyaman buat working space atau mau ngerjain tugas di sana aja. Itu nanti pasti dengan melihat banyak buku, gatel lah, setidaknya buka, ini buku apa sih, buka awalannya, buka di bagian pengantarnya, kayak gitu. Kalau saya itu aja sih, silaturahim, insya Allah itu selain apa ya, memperlancarkan rezeki, menambah usia, memperpanjang umur juga ya, dan
banyak hal lah yang saya dapatkan itu dengan silaturahim. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Mas Sidik dan juga Mas Imam. Dari Mbak Gia ada yang mau ditambahin? Sudah cukup Mas, terima kasih Mas Imam dan Pak Siki. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Ini berarti masih ada sisa 3 buku ya, gitu. Jadi monggo buat teman-teman yang ingin ditanyakan. Mungkin Mas Rafa, oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rafa, asalnya dari Madiun. Pertama saya akan mungkin sharing terlebih dahulu. Saya ada komunitasnya yaitu ngajar pada anak-anak jalanan di Surabaya, yang dimana memang di kota besar, yang tentunya akses untuk baca, akses untuk memperoleh buku itu sangat mudah sekali gitu. Banyak juga perpustakaan-perpustakaan. Tapi di situ saya membangun, kan memang ngajar seminggu itu ada 2 kali, dan kita memang berinisiatif dengan teman-teman mahasiswa waktu di Surabaya membuat pojok baca, walaupun hanya sekedar rak buku di tempat kita ngajar. Kita kasih beberapa buku yang dimana tujuannya agar anak-anak jalanan di situ mereka aktif atau mereka akrab dengan buku-buku tersebut. Nah, tetapi yang saya rasakan ketika memang anak-anak itu rajin baca, ketika kita mendampingi, mereka akan antusias untuk membaca, mereka akan aktif untuk yang ambil buku dan membuka-buka. Tapi ketika memang kita tidak ada di situ, karena memang ada teman saya yang rumahnya di situ dekat, berapa kali teman saya melihat bahwa ketika memang kita tidak ada, mereka benar-benar tidak menyentuh buku tersebut gitu. Karena mereka disibukkan dengan tuntutan keluarga, lebih baik ngamen, lebih baik dagang di jalan daripada baca buku yang dimana lebih jelas dapat uang. Nah, hingga akhirnya saya berada di mikir bahwa ternyata untuk kita mampu aktif dalam hal literasi perlu ekonomi yang stabil terlebih dahulu, karena itu juga akan berimplikasi pada tindakan kita ke depan nanti. Nah, pertanyaan saya, apakah kira-kira gimana dengan case yang saya sampaikan tadi? Dan alhamdulillah komunitas saya sampai sekarang masih aktif dan masih bergerak untuk mengajar anak-anak tersebut. Dan ketika kita ada pun, mereka juga aktif membaca buku, tapi hanya bersifat momentual, tidak bersifat continue, berkelanjutan. Nah, mungkin dari case yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang memang perlu kita lakukan dalam masalah tersebut? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rafa buat pertanyaannya. Mungkin Mas Imam dulu mau jawab ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Rafa ya. Sejujurnya ya Mas, saya sedang mengalami di titik itu. Karena saya masih belum ada 1 tahun menikah. Posisinya saya masih studi S2, dan istri saya pun juga sama kayak gitu. Sehingga challenge-nya saya rasa ketika saya masih lajang, ketika masih single dengan sudah berkeluarga pun juga banyak waktu yang harus kita pilah kayak gitu. Tetapi salah satu tujuan dari literasi itu sebetulnya adalah kesejahteraan gitu. Sehingga dengan literasi itu harapannya juga akan berbanding lurus dengan kesejahteraan seseorang kayak gitu. Nah, kesejahteraan itu kan bisa juga secara real dengan penghasilan yang meningkat ya. Tetapi di sisi lain, kalau dalam agama kita kan seperti yang disampaikan Pak Sidik tadi ya, dinaikkan derajatnya kayak gitu. Nah, saya rasa kalau misalnya saya pun bertanya kepada diri saya sendiri, kalau misalnya saya harus selesai dengan diri saya sendiri, saya butuh berapa tahun lagi dari sekarang untuk mencapai financial freedom misalnya kayak gitu. Hingga pada akhirnya saya tetap bergiat gitu, walaupun sangat terseok-seok ya sekarang ya, karena tentu ada kewajiban yang lebih utama, karena kita sebagai volunteer kayak gitu kan, ketika kita menggerakkan orang pun juga tidak bisa memaksa ya, hanya ayo kita menimbulkan sebuah kesadaran kayak gitu. Nah, menurut saya yang kita lakukan kepada adik-adik kita di sekitar kita itu tidak hanya sekedar membaca buku gitu, tetapi
lebih dari itu dipahami hingga sampai diimplementasikan. Nah, buku-buku yang dipilih pun juga saya rasa juga harus buku-buku yang relate dengan aktivitas kehidupan mereka kayak gitu. Misalnya nih, kalau dia sebagai pengamen kayak gitu, apa yang memberikan kamu value lebih di antara pengamen kamu dengan pengamen yang lain kayak gitu. Nah, itu kan juga harus kita kasih apa ya? Kita kasih semacam sudut pandang baru gitu, sehingga kita menjadi seseorang tuh punya nilai value yang lebih gitu. Nah, value-value itu kan bisa didapat dari buku-buku gitu. Misalnya dikenalkan dengan musisi-musisi yang hebat. Oh, ini loh, ini perjuangannya kayak gini. Kalau saya dulu sih belajarnya dari biografi gitu. Dari biografi orang yang biasa-biasa aja hingga luar biasa itu caranya gimana sih, polanya gimana sih kayak gitu. Nah, menurut saya pemilihan buku-buku itu juga penting sih untuk supaya apa yang mereka baca itu relate. Karena ya kita berkaca pada diri lah. Waktu SMA belajar biologi atau kimia, kan kita kadang mikir ini tuh kalau gede emang dipakai kayak gini. Kan juga belum tentu ya, kecuali orang yang memang linear di sana gitu. Sehingga dari saya itu tadi sih pemilihan buku yang tepat. Terus kalau bisa ya di situ ada nilai-nilai yang bisa aplikatif, sehingga akan terasa banget ketika oh ini loh kalau aku nggak baca buku dengan aku baca buku itu ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Mungkin dari Pak Sidik ada yang mau sedikit saya tambahkan Mas Rafan ya. Ada anekdot lucunya yang bisa kita ambil pelajarannya. Kalau ada seorang laki-laki yang sulit tidur, susah tidur, yang pertama suruh dia sholat Jumat, yang kedua suruh dia baca buku, pasti dia akan tertidur. Itu anekdot yang kalau kita ambil hikmahnya adalah kok bisa seperti itu Mas ya? Karena apa? Aktivitas kerja itu betul-betul menguras energi sehingga tidak ada sisa tenaga untuk membaca. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan ekonomi tadi ya, saya pernah nawarin ke Bapak pas pengajian majelis taklim itu ya, Bapak itu Mas silakan baca buku ini. Rata-rata dari 30 jamaah, 30 orang itu yang pinjam buku cuma 3-4 orang. Yang lainnya sambat, Mas aku nek mocos ngantuk. Tidak ada sisa lagi energi untuk membaca buku. Karena apa? Karena beban ekonominya terlalu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah saya tawarkan juga ke orang, Mas kenapa harus baca buku? Karena membaca buku itu akan meningkatkan, saya salah waktu itu, taraf hidup begitu. Mas serasa mau coba gue sugih Mas. Tanpa baca buku saya sudah punya mobil, saya sudah punya rumah. Jadi buat apa baca buku? Nah, itu karena saya salah mengarahkan ke beliau. Baca buku itu tidak sekedar mengejar ekonomi seperti itu. Nah, ini ada salah satu film menarik dan ini mungkin bisa Mas Rafa terapkan ke anak-anaknya. Film-film terbitan Cina saat ini ya. Film-film pendek. Di sana itu kalau saya lihatnya kebetulan di TikTok. Di TikTok jadi ada film kamu milih batu bata apa pulpen kan begitunya. Ada kan film seperti itu. Nah, kalau kamu pilih batu bata ya udah kamu main HP saja. Kalau kamu pilih pulpen, kamu harus rajin baca, harus rajin. Kamu akan jadi orang sukses seperti itu. Nah, saya punya koleksi beberapa film yang kadang-kala saya setelkan untuk anak di rumah saya, film-film pendek terbaik. Dan setelah film selesai, kita diskusikan bersama bagaimana toh artinya film tersebut seperti itu. Karena anak itu lebih suka visual daripada membaca. Seringkali seperti itu. Atau kita ajak mereka rihlah, piknik. Dan itu tentu butuh biaya yang cukup juga, tapi dampaknya itu nanti akan luar biasa. Dan yang terakhir, sekali lagi, mari kita arahkan tujuan membaca itu apa. Jangan sampai salah ke anak-anak itu. Tujuan baca itu apa? Supaya kamu pandai, supaya kamu tidak mudah tertipu. Kalau kamu supaya kamu nanti kaya sekarang, itu salah. Karena orang kaya tadi tanpa baca buku sudah bisa punya rumah, punya mobil. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Sidik yang sudah menyampaikan. Mungkin
ada tambahan lagi dari Mas Rafa? Oke. Ini tadi kayaknya Mbak Iza mau tanya ya tadi ya. Mungkin nanti perkenalan dari asal mana sama pertanyaannya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Iza dari komunitas Wonderhome juga. Tadi sebenarnya ada pertanyaan dan alhamdulillah sudah terjawab. Cuman di sini saya mau bertanya lagi dan sedikit sharing. Jadi ini saya kebetulan dari prodi sejarah, tapi saya kurang tahu ini relate juga di mahasiswa yang lain atau bagaimana. Cuman saya cukup miris gitu karena ditanya dari salah satu dosen itu di minggu ini di dalam 3 bulan ini kalian udah menghabiskan buku sejarah berapa gitu, dan itu sekelas itu cuman ada 1 sampai 3 doang yang baca gitu. Padahal kan sejarah dan itu pendidikan ya untuk menjadi seorang guru. Nah, saya ingin dapat sharing dari pertama Mas Imam, gimana sih buat meningkatkan kalau literasi mungkin ya meningkatkan minat membaca atau mungkin menggali pengetahuan dari kalangan mahasiswa sendiri, karena kayak misalnya kan organisasi kampus itu sebenarnya udah banyak mengusahakan buat bikin meningkatkan minat baca, kayak bikin baca gitu, dan ternyata pertanyaan saya udah terjawab tadi yang masalah pojok baca gitu, tapi ya itu sepi dan apa ya sampai volunteernya tuh sempat down juga kayak gitu. Nah, itu bagaimana nih Pak? Terima kasih. Oke, berarti ini pertanyaannya buat Mas Imam aja ya? Tapi kalau Pak Sidik mau juga. Oh, meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa ya Pak ya. Kalau saya dulu saya baca bukunya sengaja di taman. Kalau saya mahasiswa UI ya, di perempatan ada tamannya itu kita buka lapak di sana. Kita buka lapak, ya udah datang membaca gitu. Dari situ pasti orang-orang akan tertarik. Pada ngapain sih kayak gitu? Oh, pada baca buku, nanti bisa lihat buku-buku koleksi. Jadi yang dibuka di lapak itu koleksi-koleksi kita gitu. Pertama kayak gitu, sehingga akan ada banyak, misalnya ada orang yang gabung pun nanti kita bisa saling bertukar buku apa yang sudah kamu baca gitu. Jadi kalau ngobrol itu, aku udah baca buku ini, aku udah baca buku ini. Jadi kita kayak nge-trigger gitu loh. Dia udah baca buku ini, baca buku ini. Coba testimoni dulu, bagus gak? Oh, kalau bagus, nanti aku juga baca gitu. Atau seringkali kalau saya dengan teman-teman itu minta rekomendasi buku. Rekomendasi buku apa nih yang perlu saya baca gitu. Nanti kasih rekomendasi. Biasanya kalau temen kita ngasih rekomendasi itu karena temen itu tahu diri kita ya. Oh, kamu kayaknya perlu baca buku ini. Sehingga ya akan sangat memacu kita. Terus berikutnya, kalau saya yang salah satu penting itu kita mengalokasikan uang kita untuk beli buku. Kalau waktu itu sih saya gimana pun caranya dengan keadaan ekonomi saya tetap harus beli buku. Supaya apa? Supaya ketika nanti sudah terbeli, terus kita nggak baca kan eman. Apalagi kalau misalnya waktu itu uang saku saya 300.000 buat beli buku aja udah 100.000. Udah beli buku terus itu udah 1/3 dari uang saku aja, kalau misalnya nggak dibaca kan eman banget. Akhirnya buku-buku yang saya baca itulah yang saya beli itulah yang saya baca kayak gitu. Itu juga membuat kita ke-trigger supaya eman loh kalau misalnya buat udah mengalokasikan uang nggak dibaca kayak gitu. Terus berikutnya, kemanapun saya bawa buku. Kalau waktu mahasiswa kemanapun saya bawa buku, entah dibaca atau enggak, yang penting bawa dulu. Nanti ketika misalnya mau rapat, kan kadang ngaret kayak gitu kan, saya baca buku kayak gitu. Dari situ, atau ketika menunggu sesuatu hal apapun, saya bawa buku itu. Sehingga tidak ada alasan kita malas untuk mengambil buku itu. Itu seperti halnya minum. Kalau misalnya teman-teman merasa dehidrasi, ya kalau bisa berarti teman-teman dimanapun mbak minum gitu. Sehingga nggak ada alasan, misalnya lagi nugas mau ambil minum di kulkas, jauh nanti aja lah gitu. Tapi kalau misalnya minumnya di meja belajar kita kan,
oh haus, langsung minum kayak gitu. Nah, buku pun juga sama seperti itu. Dan salah satu hal yang membuat saya semakin termotivasi adalah diskusi dengan teman, khususnya teman yang baca buku atau dosen. Saya justru suka-sukanya baca buku sejarah itu karena dosen saya, namanya Prof. Abdul Karim. Itu dosen sejarah Islam. Beliau merekomendasikan buku yang bukunya itu ternyata bukunya dia gitu. Itu tentang kerajaan Mongolia, dinasti yang Khan kayak gitu. Nah, setelah baca buku itu direkomendasikan lagi buku yang lain kayak gitu. Dan ternyata ketika baca itu kayak kita merangkai puzzle itu. Ini ada kaitannya dengan ini. Apalagi sejarah ya. Sejarah itu menariknya ketika nanti buku A dengan buku yang lain itu bisa saling terhubung. Nah, itu nanti semakin membuat kita excited. Khususnya anak-anak sejarah ya. Kayak gitu. Jadi buku-bukunya yang model kayak gitu, nanti juga dengerin bedah buku dari teman-teman itu juga menurutku sangat membantu banget saya itu. Dan ikut komunitas. Kalau dulu komunitas yang saya ikuti itu one week one book gitu. Itu 1 minggu 1 buku. Saya ikut komunitas itu, kalau rutin 1 bulan saya dapat sertifikat. Sertifikatnya dengan di tag di Instagram. Coba kayak gitu aja, itu seneng banget kayak gitu. Nah, ikut komunitas gitu. Jadi semakin kita dipertemukan dengan lingkungan yang suka baca buku, itu nanti akan terjaga. Tapi kalau sekarang buku-buku yang saya baca itu nggak serampangan kayak dulu. Kalau dulu apapun saya baca kayak itu. Kalau sekarang sudah lebih ke sesuai kebutuhan. Karena sekarang saya lagi tesis ya, saya lebih banyak baca jurnal sekarang kayak gitu. Kalaupun pas nggak kayak gitu, biasanya biografi atau tentang bisnis. Ya sesuai dengan passion saya lah. Sehingga ya memang relate apa yang saya baca itu ya langsung berdampak gitu. Kadang orang yang membuat males itu karena buku yang kita baca itu tidak secara langsung berdampak itu. Jadi ya sama aja deh, nggak baca buku pun juga nggak apa-apa karena merasa nggak berdampak. Gitu. Terima kasih. Mungkin tambahan Pak Sidik. Ya, Mbak Iza, saya cuma ingin menambah sedikit. Ini teman-teman ada yang masih SMA? Sudah ada ya, sudah liwat ya berarti SMA-nya? Masih ada 1 ya. Saya cuma ingin bertanya aja. Ketika panjenengan semuanya ya, usia SMA, menempuh pendidikan SMA, punya berapa buku panjenengan? SMA lo ini? Ada nggak 100 buku? 100 judul? Nggak ada ya? Mas Imam berapa judul SMA? Kalau SMA belum. Saya bisa sombong berarti. Saya tuh SMA buku saya tuh 1000 judul. Itu SMA. Karena SMA saya itu sudah punya anak 2. Paket C. Usia SMA saya itu usia paket C, jadi sudah anak 2. Karena saya manusia pembelajar, saya tetap senang belajar sampai kapanpun seperti itu. Nah ini Mbak Iza, bagaimana cara meningkatkan minat baca? Seperti Mbak Nana Nazwa. Apa itu? Temukan 1 buku yang kamu sukai, maka bacalah. Jadi seperti Mas Imam, jangan baca buku serampangan. Kamu suka apa? Bidang apa? Baca itu. Kamu suka komik, mulai dulu dengan komik. Kamu suka apapun yang kamu suka, baca dulu itu. Itu akan memancing keingintahuan lebih jauh lagi seperti itu. Kamu orang sejarah kok baca biologi, baca kedokteran, udah males seperti itu. Baca buku sejarah yang betul-betul menarik. Yang kedua, saya pernah baca buku Madil, gak pernah selesai. Tapi ketika saya buka YouTube, ada klub baca buku Madilok, ternyata cara penyampaian dia tentang isi buku itu menarik, sehingga memicu saya untuk menyelesaikan buku Madilok seperti itu. Nah, mungkin cara penyampaian seseorang ketika dia membaca buku itu yang kurang. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan isi buku dengan baik, itu akan menarik minat untuk membaca lebih jauh. Yang ketiga, saya pengen bagaimana tuh cara menikmati baca puisi seperti itu. Kemudian saya baca referensi orang-orang yang membaca puisi yang menyentuh hati. Ini bisa di YouTube itu. Ada Radar Pancadahana,
ada segala macam itu. Ketika saya nonton di, ternyata baca puisi itu bagus. Kemudian saya tertarik untuk baca puisi lebih jauh lagi seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu ya, ketika kita ingin meningkatkan minat baca, bisa dengan menonton, artinya tidak dengan baca, bisa dengan menonton, itu akan juga meningkatkan minat-minat baca kita. Dan saat ini untuk urusan minat baca saya sudah selesai. Saya naik lebih tinggi lagi, minat beli. Nanti masih tadi. Saya sekarang tidak mengajak orang untuk membaca, tapi bagaimana mereka menginvestasikan uangnya untuk beli buku. Karena saya pedagang buku saat ini. Seperti itu. Ya, mungkin itu ya Mbak Iza ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Imam dan juga Mas Sidik yang udah menyampaikan. Mungkin dari Mbak Iza ada yang mau ditambahin? Oke, mungkin karena udah menginjak pukul 11.20 ya, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir gitu. Oh, masih satu lagi? Atau mau ada satu lagi mungkin teman-teman? Terakhir, buku terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yundev dari Makassar. Tadi saya agak relate sama ada statement dari Mas Sidik yang tentang buat apa sih kok ada sih orang yang sudah bayar terus dia tidak dapat apa-apa, malah disuruh bersihin sampah, lo kok mau gitu. Nah, menanggapi fenomena volunteer yang mungkin anak-anak muda yang sering banget FOMO gitu ya, karena sekarang kan lagi ngetren banget ya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan volunteer yang kemudian mereka bayar, mereka tuh sama sekali nggak mikir bahwa mereka nggak mikirin apakah ada transparansi dari kegiatan tersebut atau enggak gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya uang yang kita keluarin misalkan ketika ada kegiatan volunteer itu tuh buat apa. Tapi ini juga nggak saya generalisir karena nggak semua, cuman kebanyakan. Karena selama saya di Jogja hampir setahunan lebih ini, saya jujur banyak mengikuti kegiatan-kegiatan volunteer yang dimana saya harus merogoh kocek gitu. Padahal ya saya mengeluarkan tenaga, tapi saya juga mengeluarkan duit, mengeluarkan tenaga, duit gitu. Jadi kayak saya tuh nyari apa sih? Mungkin kalau relasi ya saya dapat gitu. Yang mau saya tanyakan di sini adalah bagaimana Mas Sidik atau mungkin Mas Imam juga di sini menanggapi fenomena di mana ada beberapa komunitas yang kemudian bisa dibilang kayak menjadikan agenda volunteer itu sebagai ladang cuan gitu, karena nggak ada transparansi di dalamnya. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini agak susah jawabnya, karena ini sudah menjadi penyakit rata-rata lembaga-lembaga di Indonesia ya. Transparansi seperti itu ya. Ya kebetulan ya saya belum pernah bergabung dengan lembaga manapun. Artinya saya cenderung independen, saya punya lembaga sendiri begitu, saya mengelola sendiri seperti itu. Nah, salah satu yang mungkin salah satu solusinya adalah kita mencari lembaga-lembaga yang kredibel, yang mereka transparansi dalam laporan keuangan seperti itu ya. Karena jangan sampai kita capek segala macam tapi uang lelah kita itu disalahgunakan oleh mereka seperti itu. Dan kalau itu ya kita pindah lagi saja, kita pindah ke lembaga yang lain yang mungkin lebih bisa terpercaya. Dan kalau bisa ya, kita pertanyakan ini kemarin gimana laporannya seperti itu, laporannya seperti itu. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman ya, kita berhusnuzon, berprasangka baik saja gitu. Karena apa? Karena lelahnya panjenengan itu ketika panjenengan berprasangka baik, insya Allah akan ganti yang lebih baik seperti itu. Saya pernah begini, ini kejutan saja, suatu hal yang mungkin bisa panjenengan lakukan. Ketika panjenengan parkir motor atau ada orang ngamen atau ada orang ngemis yang butuh bantuan panjenengan, coba. Saya pernah parkir motor loh, kemudian saya sengaja kasih tukang parkir 50.000. Tukang parkir kaget. Kenapa mas? Kaget saya. Kok kaget? Wah, aku sih kaget kok. Artinya begini, ketika orang itu menerima dengan rasa luar biasa gitu, ada nggak sesuatu yang masuk dalam dada kita? Itu luar biasa sekali.
ada orang jual koran di Indomaret sore itu ya. Saya beli satu koran, saya kasih 20.000. Itu dia yang bilang terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali. Gak cuma sekali, matur nuwun Masya Allah, wah doanya luar panjang banget. Itu baru 20.000. Coba kalau 1 juta, bisa 1 buku doanya seperti itu. Dan itu apa? Yang kita rasakan itu di dalam itu luar biasa. Atau yang sederhana, ketika saya keliling buku rutin gitu, ketemu orang yang kemarin pinjam buku, dia bilang, Mas, matur nuwun, saya baca buku itu, wah pas Mas, dengan kebutuhan hidup saya punya masalah sekali. Padahal buku yang saya bawa itu, kalau saya tidak lupa itu majalah nikah. Itu mungkin Pak Jana belum pernah tahu ya. Majalah sebesar Umi ya, nggak ngerti ya. Majalahnya ada majalah nikah, ada majalah Umi. Itu ada konsultasi agama. Ketika saya bawakan itu, mereka pas baca itu kebetulan cocok. Dia bilang terima kasih Mas. Wah, rasanya di hati itu luar biasa sekali. Saya menerimanya itu luar biasa sekali. Gitu. Jadi Mbak Juda, kita berprasangka baik saja. Semoga apa yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat dan Allah menerima amal kita, dan yakin apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Begitu. Terima kasih. Akan mikir dulu sih. Kalau misalkan kegiatannya itu emang kan selama ini kegiatan yang saya ikutin gitu, ada yang cuma sekedar bersih-bersih sampah tidak melibatkan orang lain, ada juga yang kita ke panti asuhan. Nah kalau misalkan ke panti asuhan kan masih agak relate gitu kalau misalkan mengeluarkan biaya gitu. Oh iya, iya. Gini, saya kan dulu juga kepikirannya itu ya, mahasiswa itu ya, sudah mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, uang, masih nombok lagi gitu. Dan sekarang saya kerjaannya kan di I.O. Nah, I.O. itu kan kalau misalnya buat event pasti tentu profit oriented ya, karena sudah profesional kayak gitu. Nah, saya pun juga kalau saya sekarang berada di titik bagaimana mensejahterakan dalam tanda petik relawan kayak gitu. Kalau dulu di TBM saya itu ada bimbelnya, tapi tak buat beda namanya, karena kalau TBM jelas itu non profit, sedangkan bimbel itu saya buat profit oriented gitu. Sehingga tentor-tentor bimbel ini saya ambil dari teman-teman volunteer kayak gitu. Sehingga untuk menjadi tentor itu ya harus jadi volunteer dulu gitu. Supaya apa? Pertama biar bisa sekaligus belajar ya bagaimana cara mengajar kepada anak-anak kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah oke, saya libatkan juga di bimbel gitu dengan pekerjaan secara profesional. Sehingga di situ juga ada apresiasi secara finansialnya gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan fenomena komunitas-komunitas yang berbayar itu memang sekarang lagi marak terjadi ya. Dan kalau saya sih dengan kegiatan apa itu saya udah tahu ini anggarannya habis berapa gitu. Kayak misalnya ke panti asuhan, misalnya ada donasi untuk anak-anak panti dan lain sebagainya, kan kita tahu ya, nggak perlu ditanya pun, oh ini dia cetak banner, dia buat konsumsi panitia, uang santunan untuk panti asuhannya dan lain sebagainya, kira-kira butuh sekian gitu. Terus kita beri itu masjid terdekat bukan ya? Nanti masih ada masjid yang terdekat lagi? Oh ya. Dilanjutkan ya, kita breaknya ketika azan di masjid terdekat. Oke, jadi kayak gitu sih biar tahu gitu. Toh juga itu tuh supaya ada sustainability gitu. Karena selama ini kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh dananya itu nggak ada gitu. Dan kalau kayak gitu pun sudah ditawarkan di awal kan, kalau mau untuk volunteer itu juga sudah berbayar kayak gitu. Nah saya rasa tinggal kita dengan Mbak Yundaf tadi udah betul kalau misalnya ini kegiatannya kita yang bersihin aja, terus uangnya memang dipertanyakan ya ini buat apa gitu. Tapi kalau seperti panti asuhan, kita bakti sosial, itu kan jelas anggarannya untuk apa kayak gitu. Kalau saya arahnya ke sana sih, sehingga ya tetap ada perputaran di situ, dan pengurus yang mengurusi itu pun juga nggak perlu mengeluarkan uang gitu. Setidaknya itu target saya itu ketika jadi volunteer itu kalau udah mengeluarkan tenaga waktu, janganlah sampai mengeluarkan uang kayak gitu. Jangan sampai tombol gitu. Nah caranya dari mana? Salah satunya dengan seperti itu. Tapi kalau saya lebih merekomendasikan lebih ke mengakses dana CSR kayak gitu. Karena itu
kita dapat pengalaman, kita dapat relasi, dan kita masih dapat dana operasional gitu. Dan operasional kayak gitu tuh nggak masuk ke relawan tapi untuk komunitas gitu, sehingga kita mau berkegiatan pun kita nggak perlu nombok-nombok, dan setidaknya kalau untuk konsumsi itu bisa mengamankan inilah para relawan gitu. Kalau saya next stepnya itu kesana sih Pak gitu. Jadi tinggal kita pilih-pilih aja mana penyelenggaraan. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Yudev ada yang mau ditambahin atau cukup? Oke, cukup. Nah, mungkin ini mungkin dan sebagai penutup, dan juga nanti mungkin ada dokumentasi sama sedikit tambahan tadi post-test ya. Nanti mungkin teman-teman ini di sini Mas Sidik udah nyiapin film, nanti juga mungkin post-test juga, nanti teman-teman mungkin nonton film sambil ngerjain post-testnya juga ya. Mas Fajar, boleh saya ketemu di sini? Boleh. Ini. Mari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie. Saya itu volunteer di Wonder Home Library ya. Sebenarnya saya ini kan seharusnya tadi ada penyambutan, tapi kan tidak ada karena harusnya kan Pak Syifa Miwidido yang di depan terus menyambut sekaligus ya. Tapi dadakan ada tugas di kampus, jadinya tidak ada sambutan tadi. Makanya saya ingin sedikit menyambut semua peserta dan juga pembicara, dan mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan bersedia juga menjadi pembicara kepada Mas Sidik ya, kepada Mas Imam juga, Mas Fajar sebagai moderator, dan Bapak Ibu, teman-teman sebagai peserta. Saya sangat berterima kasih pertama kepada Mas Sidik ya, karena tahun pertama itu kita tidak tergabung dengan forum TBM. Kita berdiri